Halo, halo, selamat pagi, siang, sore, malam bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Iman Teguh Prihanto. Saya mahasiswa tingkat akhir Universitas Indrapasta PGRI. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya ingin mensimulasikan aplikasi Receive Signal Strength Indicator atau RSSI, Access Point Relay dengan analisis clustering dan korelasi. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat tugas akhir di kampus untuk jenjang strata 1, dan juga aplikasi ini dibuat untuk membantu mengidentifikasi dan memetakan signal di lokasi, baik itu ruangan, satu lantai, ataupun gedung, seperti itu. Berikut tampilan home login-nya. Oke, kita lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, passwordnya. Kemudian kita masuk. Oke. Di dalam tabel ini, dashboard ini, beranda ini, bahwa melihat tampilan seperti ini. Kemudian ini ada button menu. Yang pertama, manajemen lokasi, kemudian akses point, pengukuran RSSI, analisis sering, dan beberapa report sesuai instruksi dan hasil yang bisa di print. Oke, saya lanjut. Kemudian di manajemen lokasi ini saya ada buat beberapa trial sebelumnya, bahwa aplikasi ini yang pertama harus dilakukan adalah memetakan lokasi berdasarkan data dari lokasi yang akan dijadikan acuan atau area yang akan dihitung terkait clusteringnya. Seperti itu. Nah, misalnya di sini kita lihat, saya coba tambah lokasi, bahwa di sini terlihat ada nama lokasi, pilih lantai, kemudian pilihan kategori. Oke. Kenapa di kategori ini saya set bahwa biasanya memang kategori area ini menjadi acuan di beberapa gedung yang ada di sekitar kita. Kemudian koordinat X dan Y ini bisa kita dapat dari timestamp atau dokumentasi, dilihat dari hasil pengecekan. Kemudian deskripsi lokasi bisa dijelaskan, itu detailnya apa, area apa, seperti itu. Kita coba buat misalnya kemudian pilih di lantai 1, kategorinya public, kombinasi minus. Kita simpan, berhasil. Kemudian kita bisa cek, dia masuk ke food court dan lantai 1, statusnya aktif. Oke.
Ini kita juga bisa edit untuk detail lokasinya, kemudian juga kita bisa delete. Oke, kita juga bisa searching di sini, misalnya ada dapur, meeting, nah seperti ini. Oke, nah lanjut ke access point. Di access point ini kita memasukkan detail access point yang kita gunakan, namanya, IP-nya, firmware version, koordinat juga sama, lokasi, MAC address, model atau tipe, lokasinya juga sesuai yang berada di mana titiknya, kemudian koordinatnya, status ini aktif atau tidak. Ini jadi acuan dalam penentuan ini bisa access point tersebut masuk hitungan untuk bagian perhitungan dalam korelasi. Oke, kita lihat di sini bahwa ada terlihat kan IP-nya segala macam, tanggal instalasi, statusnya aktif atau tidak, gitu. Oke. Nah, kemudian pengukuran RSSI. Nah, pengukuran RSSI ini ada korelasinya dengan lokasi, access point, dan RSSI yang didapat. Jadi ini tujuannya adalah pengetesannya saat lokasinya sudah terpilih, kemudian access point-nya sudah ada. Ini kita lakukan pengetesan RSSI menggunakan HP atau laptop teman-teman atau mahasiswa. Kemudian dilihat bahwa hasilnya teman-teman berdiri di dekat access point tersebut, dapat berapa dBm. Ini di input, kemudian diinfokan ini nanti infonya apa, kemudian frekuensinya berapa di 5 GHz atau 2,4, channelnya, bandwidth atau lebarnya, standar konfigurasinya, dan perangkat pengukurannya, baru bisa disimpan seperti itu. Nah, contoh yang di sini kita channel 1 kualitasnya 85 contoh, karena dirasa bagus kan minus sekian, seperti itu. Contoh misalnya pur ini juga ada, kita coba lihat. Nah, ini minus 75 seperti itu. Oke, kemudian analisis clustering. Oke, dari sini, dari tadi data yang dimasukkan, ini kita bisa hitung bahwa nanti data input clusteringnya akan terlihat prosesnya sebanyak daerah yang kita proses. Ini kan tadi ada 15, berarti di sini ada 15 lokasi ya, itu prosesnya. Oke, nah nanti akan ada perhitungan secara clustering, prosesnya segala sampai literasi ke 6. Setelah itu bahwa diketahui bahwa ada beberapa area yang kira dirasa sinyalnya lemah ataupun sedang. Nah, dari hasil tersebut ini bisa menjadi acuan untuk IT atau tim yang bertugas di satu gedung itu untuk merekomendasikan bahwa apakah di sini perlu penambahan, di area sini perlu penambahan access point untuk meng-cover user yang ada di daerah tersebut, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita ada laporan lokasi, ini kita bisa print food code itu. Kemudian ada laporan access point, tipenya, pengukuran pengukuran SSSI,
Dan yang terakhir adalah laporan hasil. Ini kita bisa print, contohnya cetak, mohon ditunggu. Nah, baru start download. Oke. Nah, bisa dilihat teman-teman. Seperti itu. Oke. Jika sudah, apps-nya bisa kita close, keluar. Nah, demikian simulasi aplikasi yang saya buat. Semoga dapat membantu rekan mahasiswa dan dosen penguji untuk dapat melihat fungsionalitas dari aplikasi yang saya buat ini. Sekian dari saya. Selamat pagi, siang, atau malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.